Guys, perkenalkan nama saya Firmariska Brusembiring. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah yang bertema keserakahan VOC. Dari video ini kita akan tahu tentang tindakan-tindakan Belanda kepada bangsa kita pada zaman penjajahan dulu. Jadi jangan kemana-mana dan tetap saksikan. VOC adalah Persekutuan Kongsi Dagang milik Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Adapun tujuan dari dibangunnya VOC adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, memperkuat kedudukan pedagang Belanda dan sebagai kekuatan revolusi. Gubernur VOC yang pertama adalah Pieter Both yang memerintah pada tahun 1602 sampai 1614. Pada masa kekuasaannya, ia berhasil membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta dan memiliki hubungan baik dengan Pangeran Wijayakrama. Sikap baik para rakyat dan penguasa lokal dimanfaatkan Belanda untuk memperkuat kedudukannya, dan lama-kelamaan Belanda menunjukkan sikap congkak mereka. Dengan hal tersebut menimbulkan kebencian para rakyat dan penguasa lokal terhadap Belanda. Sebagai contoh, pada tahun 1618, Sultan Banten berhasil mengusir VOC dari Jayakarta sehingga VOC menyingkir ke Maluku. Setelah beberapa gubernur diganti, masa Jan Pieterszoon Koon atau JP Koon dikenal sebagai gubernur yang berani, kejam, dan ambisius. Pada masa kekuasaannya, VOC kembali ke Jayakarta untuk merebut daerah tersebut. Jayakarta pun dikepung oleh armada laut dan dibumi hanguskan oleh JP Koon pada tanggal 30 Mei 1619 dan membuat kota baru yang disebut Batavia. JP Koon juga berusaha meningkatkan eksploitasi kekayaan bumi Nusantara dengan cara memonopoli rempah-rempah di Maluku. Pada jabatan yang kedua kalinya, JP Koon semakin congkak dan kejam dalam menjalankan kekuasaannya. Berbagai tindakan kekerasan, tipu muslihat, dan politik divide et impera terus dilakukan, di mana politik divide et impera adalah politik pecah belah atau disebut juga dengan adu domba untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil. Seperti contoh, Kerajaan Mataram yang merupakan kerajaan terkuat di Jawa akhirnya bisa dikendalikan secara penuh oleh VOC. Raja Pakubuwana II yang sedang sakit keras dipaksa untuk menandatangani penyerahan kekuasaan Mataram kepada VOC. VOC juga berhasil menguasai Malaka setelah mengalahkan Portugis pada tahun 1641. Selanjutnya VOC mencoba memperluas pengaruhnya ke Kerajaan Makassar di bawah pemimpinan Sultan Hasanuddin yang merupakan wilayah tersohor di bagian Indonesia Timur, berhasil dikalahkan oleh VOC setelah terjadinya Perjanjian Bogaya pada tahun 1667. Setelah dari Makassar, VOC kembali memonopoli perdagangan dengan Raja Sulaiman di Kalimantan Selatan melalui pelayaran Honggi. VOC juga memperluas kekuasaannya sampai ke Papua yang dikenal sebagai daerah yang tertutup dengan hutan belantara yang luas. Orang Belanda yang pertama kali memasuki Papua adalah William Jans. William Jans beserta rombongan berhasil memasuki Papua pada tahun 1606. Di Papua, William Jans mencari kebun rempah-rempah sehingga pada tahun 1667 wilayah-wilayah Irian Jaya yang awalnya berada pada kekuasaan Tidore berpindah tangan pada kekuasaan VOC. Dengan demikian, VOC berhasil memperluas daerahnya di seluruh Nusantara.